Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wassabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan belajar untuk memahami sebuah kitab bernama Mukashafatul Qulub, pengarangnya Imam Ghazali. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita berdoa untuk pengarang ini, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau, amin. Sahabat, kita sekarang sampai halaman 19 ya sahabat, sampai 19 sahabat. Kita sampai di sini ya. Faqalallahu Malik bin Dinar. Sebelumnya kita coba mengingatkan kembali bahwasanya Imam Malik bin Dinar ini berjalan ke pasar di Basrah ya sahabat, dan dia melihat sebuah tin. Dia ingin buah tin itu, lalu dia menukar sendalnya supaya diberikan buah tin itu kepadanya ya. Dia meminta kepada penjual, berikan saya satu buah tin. Tapi ketika penjual itu melihat sendal, dia berkata gak seimbang, itu gak sebanding sedikit pun. Lalu Imam Malik berlalu dan dikatakan kepada si penjual itu, jadi ada yang berkata di luar dua itu orang lain, dia itu adalah Imam Malik. Ketika dia tahu Imam Malik, lalu dia buru-buru menyuruh budak laki-laki yang kecil ya, pemuda kecil, anak boleh bilang pemuda sini ya. Lalu si penjual itu memberikan buah tin satu nampan dan ditaruh di atas kepala tentunya ya, budak itu, dan diperintahkan budak itu untuk menyampaikan kepada Imam Malik. Bahkan si itu berkata, si penjual, kalau Imam Malik menerima buah tin itu, maka budak itu akan dibebaskan. Tapi sayangnya ya, ketika sudah bertemu dengan Imam Malik, Imam Malik itu tidak menerima gitu ya sahabat ya. Padahal ada gulam, dia udah mengejar nih kan, padahal di dalam jika diterima, si budak itu akan bebas. Sampai di sini ya sahabat. Bukan sampai di sini ya, di bawahnya ya. Iya benar, sampai sini. Qala Malik bin Dinar, dan berkata Imam Malik bin Dinar, kan, in kana fihi tahriruka fa fihi ya zibni gitu kan. Fa fihi takjibi gitu, takjibi. Jika di dalam pemberian buah tin itu di dalamnya ada kebebasanmu gitu kan, maka di dalamnya itu ada ajabku gitu. Jadi ketika menurut Imam Malik ya, ketika menerima pemberian itu, aku bakalan diajab gitu bahasanya, aku akan mendapat siksa. Fa'alaha gulamu alaihi, dan mendesak gulam itu, budak
pemuda ya mendesak Imam Malik untuk menerimanya. Di sini ya, gini mendesak pemuda budak itu untuk menerimanya, Imam Malik untuk menerimanya gitu ya sahabat ya. Waqala Imam Malik bin Dinar. Nah ini nih Imam Malik bin Dinar karena dia berpendapat kalau menerima saya akan dapat ajab gitu. Jadi kalau dibilang udah mengikuti hawa nafsu gitu bahasanya kan, ingin memakan buah tin. Itu sahabat maksudnya begitu. Sudah menuruti hawa nafsu. Nah, makanya Imam Malik berkata demikian. Pahalap tuh aku bersumpah an la abi ad-dina bitin. Aku bersumpah untuk tidak menukar agama. Udah tinggi kan. Dengan sebuah buah tin, dengan satu buah tin. Waduh. Malah dia berpendapat ini udah menjual agama nih kalau bahasa dia nih. Saya bersumpah untuk tidak menukar agama dengan sebuah tin. Tuh sumpahnya dia demikian. Nah terusnya saya tidak akan makan buah tin gitu. Aku altina ila yaumiddin. Saya tidak akan makan buah tin sampai hari kiamat. Ya Allah, ini gara-gara dia berpendapat bahwasanya atin itu adalah mengikuti hawa nafsu dan dianggap dia menukar agama dia tuh. Ya Allah ya Karim. Ini ya. Aduh, berat juga nih. Selanjutnya sampai sini ya sahabat ya. Hukia dihikayatkan. Nah ini sahabat misaya anak terus Malik ya misaya anak bahwasanya Imam Malik bin Dinar itu marido sakit ya. Jadi diceritakan bahwasanya Imam Malik bin Dinar itu sakit. Bagian maraduhul laji mata fihi, dan penyakitnya itu akan membuat dia meninggal. Tapi di dalam itu sebelum dia meninggal ada cerita di sini sahabat. Dalam keadaan kondisi sakit dia ingin fastaha, dia ingin kothan minal asali walaban, dia ingin segelas nih sahabat ya, segelas madu. Di sini madu, asal madu. Nah di sini walaban, laban itu susu. Jadi dia menginginkan segelas madu dan susu dicampur ya sahabat ya kayaknya. Liyasroda fihi rogifan haron, untuk mencampur aduk meremukan di dalamnya, di dalam gelas itu rogifan itu roti panas, haron roti panas tuh ini. Jadi madu campur susu ya kan, dicampur sama roti. Nah ini makanan pada saat itu bisa jadi ini makanan yang istimewa ya. Madu coba aja. Madu tentunya madu yang asli sini ya. Jadi selanjutnya pamado, lalu berlalulah hodim itu pelayan ya. Hodimu berlalu hamalahu ilaihi, dan si hodim ini
penganiayaan ini membawakan kepada Malik bin Dinar, ilaihi kepada Malik bin Dinar segelas air tadi ya, air madu plus susu, ada rotinya juga ya sahabat. Nah, selanjutnya ini lalu Imam Malik mengambil wa ahozahu Malik bin Dinar, lalu Imam Malik mengambil gelas itu ya. Panajoro fihi, dan Imam Malik melihat fihi tentang ini ya, gelas dan yang ada di dalamnya ya, sesaat waqala, dan Imam Malik berkata nih sahabat nih. Jadi berkata ini sedang dialog dengan dirinya ya sahabat. Ya nafsu, hai hawa nafsu, ya kan. Qad sabartu salasina sana, aku telah sabar menghadapimu berapa, 30 tahun. Itu 30 tahun dia berusaha sabar menghadapi hawa nafsu. Begini sampai di sini sahabat ya, biar pas dulu nih. Selanjutnya waqad baqiya min umrika sa'atun, dan sungguh tersisa dari umurku itu sesaat lagi. Gitu, sebentar lagi nih. Sungguh akan habis waktunya nanti nih bahasanya nih. Mungkin aja beliau sudah merasa ingin meninggal ya, kita nggak tahu. Tapi di sini terusnya tinggal sedikit nih usia saya nih bahasanya. Bakia tuh sisa umurku tinggal sedikit nih, Selanjutnya waroma kodaha, Roma, maka dilempar itu kodaha, gelas yang isi susu dan madu, dilempar oleh Imam Malik bin Dinar. Min yadihi, dari tangannya. Dari tangannya di sini menjadihi. Nih sahabatnya menjadihi. Demikian. Selanjutnya wasabaro nafsahu wa mata, dia menyabarkan dirinya menghadapi hawa nafsu wa mata, dan meninggallah dia gitu. Innalillahi di sini. Jadi beliau ini tidak ingin mengikuti hawa nafsu gara-gara untuk makan itu tadi, atin. Dan selanjutnya ketika sakit menghindari makanan-makanan seperti tadi, madu dan susu, ada rotinya lagi tuh. Menghindari nafsu dunia dalam hal makan nih. Ya Allah ya Rabb. Wahakaja ahwalu ya anbiya, dan inilah kondisi keadaan para nabi ini, wa aulia, dan para wali, wasodikin, dan para sidikin nih gitu, wal asikin, dan orang-orang yang rindu kepada Allah di sini sahabatnya, kekasih Allah nih. Lanjutnya wajahidin, dan orang-orang yang juhud. Begitu tuh keadaan orang-orang yang demikian tadi sebut. Di sini orang-orang yang Imam Malik ya. Begitu sahabat. Selanjutnya kalau Sulaiman bin Daud, telah berkata Nabi Sulaiman bin Daud. Sampai di sini dulu ya sahabat. Semoga bermanfaat untuk diri kita semua. Kebenaran tentunya dari Allah, kesalahan dari saya minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim. Saya minta maaf kepada para sahabat semua. Gitu ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.